Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa air laut rasanya asin, padahal hujan yang turun dari langit rasanya tawar? Kalau air laut berasal dari hujan dan sungai, lalu dari mana datangnya rasa asin itu? Pertanyaan sederhana ini justru membuat seorang raja terdiam, dan Abu Nawas tertawa kecil penuh percaya diri. Kisah ini bukan sekadar dongeng lucu, tapi juga menyimpan logika dan penjelasan yang masuk akal. Di awal cerita, Abu Nawas sudah memberi petunjuk jawabannya, tapi rahasianya baru benar-benar terbuka di akhir. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai, karena penjelasan Abu Nawas kali ini dijamin bikin Anda berkata, "Oh, ternyata begitu." Pagi itu, Istana Baghdad tampak lebih tenang dari biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya memantul di kubah emas istana dan membuat halaman terlihat berkilau. Para pelayan berlalu lalang dengan langkah cepat namun tertib, sementara penjaga berdiri tegak di setiap sudut, menjaga ketenangan pagi kerajaan. Di balkon utama istana, sang raja berdiri sendirian. Jubah kebesarannya berkibar pelan tertiup angin laut yang datang dari kejauhan. Pandangannya tertuju jauh ke cakrawala, ke arah laut luas yang membentang tanpa ujung. Wajahnya terlihat serius, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, bukan tentang perang, bukan tentang pajak, dan bukan pula tentang urusan politik kerajaan. Sudah cukup lama raja berdiri di sana, hingga seorang penasihat memberanikan diri mendekat. "Paduka, apakah ada yang mengganggu pikiran Paduka pagi ini?" tanyanya dengan hati-hati. Raja tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap laut, lalu menghela napas pelan. "Aku memikirkan sesuatu yang tampak sepele," ujar raja akhirnya. "Namun semakin kupikirkan, semakin membuatku heran." Para penasihat yang lain mulai mendekat. Mereka saling pandang, khawatir pertanyaan raja kali ini bukan pertanyaan biasa. Raja berbalik dan berkata dengan suara jelas, "Wahai kalian semua, katakan padaku, mengapa air laut itu asin?" Begitu pertanyaan itu meluncur, suasana langsung berubah. Istana yang tadinya dipenuhi suara langkah kaki dan bisik-bisik pelayan, kini mendadak sunyi. Para penasihat terdiam. Ada yang mengusap jenggotnya, ada yang pura-pura membenahi sorban, bahkan ada yang mendadak sangat tertarik melihat lantai marmer istana. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun tidak ada satupun yang berani menjawab dengan yakin. Seorang menteri memberanikan diri berkata, "Mungkin, karena laut memang diciptakan seperti itu, Paduka." Raja mengangkat alisnya. "Jawaban itu terlalu mudah," katanya. "Aku ingin alasan yang bisa dipahami." Menteri itu langsung menunduk, memilih diam. Penasihat lain mencoba menjawab, "Barangkali karena banyak makhluk hidup di laut, Paduka." Raja menggeleng pelan. "Kalau begitu, mengapa air sungai tidak asin?" Pertanyaan lanjutan itu membuat suasana semakin canggung. Tidak ada satupun yang berani menimpali. Saat itulah terdengar suara langkah santai dari arah belakang. Langkah itu tidak tergesa-gesa, bahkan terkesan santai, sangat berbeda dengan langkah para pejabat istana lainnya. Semua orang langsung tahu, hanya satu orang di istana yang berani berjalan dengan gaya seperti itu. Benar saja, Abu Nawas muncul dengan senyum khasnya. "Paduka tampak sangat serius pagi ini," kata Abu Nawas sambil sedikit membungkuk hormat. "Apakah laut berbuat salah kepada Paduka?" Beberapa penasihat menahan napas. Mereka khawatir ucapan Abu Nawas terdengar terlalu santai. Namun raja justru menoleh dan menatap Abu Nawas dengan penuh minat. "Aku bertanya kepada mereka," kata raja sambil menunjuk para penasihat, "namun tak satu pun memberiku jawaban yang memuaskan. Sekarang aku bertanya kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk pelan. "Silakan, Paduka." "Mengapa air laut itu asin?" tanya raja, menatapnya lurus. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke arah laut, lalu ke arah para penasihat yang terlihat tegang. Ia mengusap dagunya sejenak, seolah sedang memilih kata yang tepat. "Paduka," ujar Abu Nawas akhirnya dengan nada tenang. "Pertanyaan ini sederhana, namun jawabannya akan membuat orang berpikir lebih jauh dari yang mereka kira." Raja menyilangkan tangannya. "Jangan berputar-putar. Katakan apa yang kau ketahui." Abu Nawas tersenyum tipis. "Air laut asin," katanya pelan, "bukan karena satu sebab saja, melainkan karena laut adalah tempat berkumpulnya banyak hal." Beberapa penasihat saling pandang. Jawaban itu terdengar cerdas, namun juga terasa menggantung. Raja menyempitkan matanya. "Maksudmu apa?" Abu Nawas mengangkat bahunya ringan. Laut menerima apapun yang datang kepadanya.
sungai, aliran air, dan perjalanan panjang alam semuanya berakhir di sana. Raja terdiam. Ia merasa jawaban Abu Nawas menarik, namun belum sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahunya. Kau seperti memberi teka-teki, kata raja. Aku ingin penjelasan yang jelas, bukan sekadar kata-kata indah. Abu Nawas menunduk hormat. Jika Paduka berkenan, katanya, izinkan hamba menjelaskannya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Namun tidak hari ini. Raja mengernyit. Mengapa tidak hari ini? Karena jawaban ini, kata Abu Nawas sambil tersenyum, akan lebih baik jika disampaikan dengan contoh dan penjelasan yang utuh. Jika disampaikan setengah-setengah, justru akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Raja terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. Baiklah, Abu Nawas. Besok kau akan menjelaskannya di hadapanku dan seluruh istana. Abu Nawas membungkuk. Hamba siap, Paduka. Para penasihat menghela napas lega. Sementara itu, Abu Nawas melangkah pergi dengan wajah tenang, seolah pertanyaan besar tentang laut asin tadi hanyalah obrolan ringan baginya. Dan sejak pagi itu, satu pertanyaan sederhana mulai berputar di kepala semua orang di istana. Benarkah Abu Nawas memiliki jawaban yang masuk akal, atau ia hanya pandai berbicara? Pertanyaan itulah yang membuat seluruh istana menunggu hari esok dengan penuh rasa penasaran. Keesokan harinya, halaman utama istana sudah dipenuhi orang sejak pagi. Para pejabat berdiri berbaris rapi, prajurit berjaga dengan sikap tegap, dan para pelayan lalu lalang membawa peralatan yang dibutuhkan untuk pertemuan kerajaan. Semua orang tahu, hari ini Raja akan meminta penjelasan dari Abu Nawas tentang pertanyaan yang sejak kemarin membuat istana gelisah. Raja duduk di singgasana dengan wajah tenang, namun sorot matanya menunjukkan rasa penasaran yang belum terjawab. Di sampingnya, beberapa menteri senior tampak bersiap mencatat, seolah pertemuan kali ini adalah sidang penting kerajaan. Panggil Abu Nawas, titah Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas melangkah masuk. Seperti biasa, langkahnya santai, wajahnya cerah, seolah tidak membawa beban apapun. Ia memberi salam hormat, lalu berdiri menunggu perintah. Abu Nawas, ujar Raja, kemarin kau mengatakan bahwa air laut asin karena laut adalah tempat berkumpulnya banyak hal. Hari ini aku ingin penjelasan yang lebih jelas. Abu Nawas mengangguk. Dengan senang hati, Paduka. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas berkata, air laut asin karena semua sungai di dunia bermuara ke laut. Jawaban itu meluncur begitu cepat, begitu singkat, dan begitu tenang, hingga seluruh ruangan mendadak hening. Para menteri saling pandang. Beberapa mengernyitkan dahi, yang lain terlihat bingung. Raja menyipitkan matanya. Hanya itu, tanyanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Untuk permulaan, iya, Paduka. Raja bersandar sedikit ke singgasananya. Jawaban itu terasa terlalu sederhana untuk pertanyaan yang sejak kemarin mengusik pikirannya. Sungai bermuara ke laut, kata Raja perlahan, lalu apa hubungannya dengan rasa asin? Abu Nawas mengangkat kedua tangannya ringan. Sungai membawa banyak hal dalam perjalanannya, Paduka. Banyak hal seperti apa? Tanya Raja. Tanah, batu halus, dan zat-zat kecil yang tidak terlihat, jawab Abu Nawas. Semua itu ikut terbawa air. Beberapa menteri mulai berbisik. Penjelasan itu terdengar masuk akal, namun masih terasa belum lengkap. Raja mengetuk sandaran singgasananya perlahan. Jika sungai membawa semua itu, katanya, mengapa air sungai tetap terasa tawar? Pertanyaan itu membuat beberapa penasihat tersenyum tipis, merasa Raja berhasil menjebak Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang, karena sungai tidak menyimpan apa yang dibawanya. Paduka, jawabnya cepat. Sungai terus mengalir. Jawaban itu justru membuat Raja semakin curiga. Ia merasa Abu Nawas menjawab terlalu lancar, seolah sudah menyiapkan kata-kata ini jauh hari sebelumnya. Kau menjawab terlalu cepat, kata Raja. Aku ingin alasan yang lebih kuat, bukan sekadar permainan kata. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tidak berniat bermain kata, Paduka. Hamba hanya menyampaikan apa adanya. Seorang menteri senior memberanikan diri angkat bicara. Paduka, boleh jadi Abu Nawas hanya ingin menghibur dengan jawaban ringan. Abu Nawas menoleh ke arah menteri itu dan tersenyum. Ilmu tidak selalu harus berat untuk menjadi benar, katanya santai. Beberapa hadirin menahan tawa, namun segera kembali serius saat Raja mengangkat tangannya. Abu Nawas, ujar Raja dengan suara tegas,
Aku ingin penjelasan yang bisa kupahami tanpa harus menebak-nebak. Abu Nawas mengangguk lagi. Baik, Paduka. Izinkan hamba bertanya balik. Raja mengangguk. Jika Paduka menuangkan setetes madu ke dalam cawan air, kata Abu Nawas, apakah rasa air itu berubah? Tentu, jawab Raja. Jika dilakukan setiap hari, lanjut Abu Nawas, apakah perubahan itu akan terasa? Raja terdiam sejenak. Iya, katanya akhirnya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah laut, Paduka. Ia menerima sedikit demi sedikit, tapi dalam waktu yang sangat lama. Raja memandang Abu Nawas lama. Jawaban itu mulai membentuk gambaran di pikirannya, namun tetap ada sesuatu yang mengganjal. Kalau begitu, kata Raja, mengapa perubahan itu hanya terjadi di laut dan tidak di tempat lain? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, seolah memberi hormat pada pertanyaan itu. Karena laut tidak pernah mengalir pergi, katanya akhirnya. Ia hanya menerima. Kalimat itu membuat suasana ruangan kembali sunyi. Beberapa menteri terlihat mengangguk pelan, namun Raja belum sepenuhnya puas. Kau selalu punya jawaban cepat, kata Raja. Itulah yang membuatku curiga. Aku ingin kau membuktikan kata-katamu. Abu Nawas tersenyum lebar. Curiga adalah tanda Paduka berpikir, dan itu sangat baik. Raja tersenyum tipis mendengarnya. Besok, titahnya, kau akan membuktikan semua ini dengan cara yang lebih jelas. Bukan hanya kata-kata, tapi juga contoh. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba siap, Paduka. Saat Abu Nawas melangkah keluar dari aula istana, bisik-bisik kembali terdengar. Sebagian orang merasa jawaban Abu Nawas masuk akal, sebagian lain masih ragu. Namun satu hal pasti, rasa penasaran Raja kini semakin besar. Jawaban cepat Abu Nawas bukan meredakan pertanyaan, justru menyalakan api ingin tahu yang lebih besar. Dan sejak saat itu, semua orang sadar bahwa perdebatan ini belum benar-benar dimulai. Sejak Abu Nawas meninggalkan aula istana hari itu, suasana kerajaan tidak pernah benar-benar kembali tenang. Pertanyaan tentang air laut asin kini bukan lagi milik raja seorang. Pertanyaan itu berpindah dari mulut ke mulut, dari lorong istana hingga ke halaman luar, bahkan sampai ke pasar dan kedai-kedai kecil di sudut kota. Para pelayan yang biasanya hanya sibuk mengurus peralatan makan kini ikut berdebat sambil menyapu lantai. Menurutmu benar tidak kata Abu Nawas? Tanya seorang pelayan. Entahlah, jawab temannya. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Di ruang para menteri, suasana tak kalah ramai. Gulungan kertas terbuka di mana-mana, tinta dan pena berserakan. Beberapa menteri terlihat membaca buku lama, berharap menemukan jawaban yang bisa menandingi penjelasan Abu Nawas. Aku yakin Raja akan menguji Abu Nawas habis-habisan, kata seorang menteri sambil mengelus jenggotnya. Kalau jawabannya salah, tanya yang lain. Kalau salah, jawab menteri itu pelan, pasti jadi bahan cerita seumur hidup. Sementara itu, para prajurit yang berjaga di gerbang istana juga ikut membicarakan hal yang sama. Biasanya kita menunggu perintah perang, kata seorang prajurit. Sekarang kita menunggu jawaban soal air laut, sahut temannya sambil tertawa kecil. Istana yang biasanya penuh aturan dan formalitas, kini dipenuhi rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Bahkan para penjaga yang terkenal disiplin pun sesekali terlihat tersenyum saat topik Abu Nawas muncul dalam pembicaraan. Di sudut lain istana, para penasehat senior berkumpul dengan wajah serius. Abu Nawas terlalu percaya diri, kata salah satu dari mereka. Justru itu yang membuat orang ingin mendengarnya, jawab yang lain. Beberapa dari mereka khawatir, bukan karena takut Abu Nawas salah, tetapi karena jika jawabannya terlalu cerdas, posisi para penasihat bisa terlihat kurang berguna di mata raja. Sementara istana sibuk dengan spekulasi, Abu Nawas justru terlihat sangat tenang. Ia duduk di beranda kecil dekat taman istana, menikmati secangkir minuman hangat. Burung-burung berkicau di sekitarnya, dan angin sepa-sepau membuat suasana semakin santai. Seorang penjaga mendekat dan bertanya, Abu Nawas, semua orang di istana membicarakan debat besok. Apakah Anda tidak gugup? Abu Nawas tersenyum. Kenapa harus gugup? Jawabnya. Laut tetap asin meski aku gugup atau tidak. Penjaga itu tertawa kecil, lalu pergi sambil menggelengkan kepala. Kabar tentang debat ini akhirnya sampai ke telinga rakyat. Di pasar, para pedagang mulai membuat candaan. Kalau Abu Nawas bisa menjelaskan laut asin, kata seorang pedagang ikan,
Semoga bisa juga menjelaskan kenapa harga ikan naik. Tawa pun pecah. Anak-anak kecil bahkan ikut bertanya kepada orang tua mereka, "Ayah, kenapa laut asin?" Orang tua mereka mengangkat bahu. Kita tunggu jawaban Abu Nawas. Tanpa disadari, satu pertanyaan sederhana telah menyatukan seluruh kerajaan dalam rasa ingin tahu yang sama. Tidak ada yang merasa lebih pintar, tidak ada yang merasa paling benar. Semua orang menunggu. Di ruang pribadi raja, suasana jauh lebih tenang. Raja duduk sendiri, menatap peta kerajaan dan laut yang tergambar di atasnya. Ia mengingat kembali jawaban cepat Abu Nawas yang terasa sederhana, namun sulit dibantah. Jika jawabannya benar, gumam raja pelan, maka ilmu memang tidak selalu datang dari buku tebal. Raja bukan marah, bukan pula tersinggung. Ia justru tertarik. Abu Nawas telah berhasil melakukan satu hal penting, membuat raja berpikir lebih dalam tentang sesuatu yang selama ini dianggap biasa. Hari semakin sore, dan bayangan istana memanjang di atas halaman. Para pelayan mulai menyalakan lampu-lampu minyak, sementara bisik-bisik tentang debat esok hari belum juga berhenti. Beberapa orang berharap Abu Nawas akan memberikan jawaban yang lucu. Sebagian berharap jawabannya cerdas. Sebagian lagi hanya ingin melihat raja tersenyum puas. Malam pun tiba. Istana terlihat lebih sunyi, namun pikiran para penghuninya justru semakin ramai. Di balik pintu-pintu kamar, orang-orang memikirkan satu hal yang sama. Besok, bukan hanya Abu Nawas yang akan diuji. Pemahaman semua orang tentang alam dan kehidupan juga akan ikut diuji. Dan di balik ketenangannya, istana bersiap menyambut sebuah penjelasan yang mungkin sederhana, namun mampu mengubah cara pandang banyak orang. Pagi itu, aula utama istana dipenuhi orang lebih banyak dari biasanya. Kursi-kursi tambahan disusun rapi. Para menteri duduk dengan sikap paling serius yang mereka bisa, sementara prajurit berjaga di kanan kiri ruangan. Semua mata tertuju ke satu arah, pintu besar tempat Abu Nawas akan masuk. Raja telah duduk di singgasananya. Wajahnya tenang, namun jelas terlihat bahwa hari ini ia tidak ingin jawaban setengah-setengah. Ia ingin melihat, bukan sekadar mendengar. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul. Namun kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong. Di tangannya ada sebuah nampan kecil berisi beberapa benda sederhana. Sebuah mangkuk bening berisi air, sekantong kecil garam, dan sebuah sendok kayu. Pemandangan itu langsung memancing bisik-bisik. Apa maksudnya membawa peralatan dapur? Apakah ia mau memasak di depan raja? Abu Nawas berjalan santai ke tengah aula dan meletakkan nampan itu di atas meja kecil yang sudah disiapkan. "Paduka," katanya sambil membungkuk hormat, "hari ini hamba tidak membawa pidato panjang. Hamba hanya membawa contoh sederhana." Raja mengangguk. "Silakan. Aku ingin melihat apa maksudmu." Abu Nawas mengambil mangkuk berisi air dan mengangkatnya sedikit agar semua orang bisa melihat. "Paduka dan hadirin sekalian," katanya, "air di dalam mangkuk ini rasanya tawar. Tidak ada yang istimewa." Ia lalu mengambil sejumput kecil garam, sangat sedikit, lalu menjatuhkannya ke dalam mangkuk. "Sekarang," lanjutnya sambil mengadu pelan, "rasanya mulai berubah." Seorang menteri berbisik. Semua orang juga tahu itu. Abu Nawas seolah mendengar bisikan itu, lalu tersenyum. "Tenang," katanya, "ini baru permulaan." Ia kembali mengambil sejumput garam dan memasukkannya lagi ke dalam mangkuk. Lalu sekali lagi, dan sekali lagi. "Paduka," kata Abu Nawas sambil menatap raja, "jika setiap hari kita menambahkan sedikit garam seperti ini, apa yang terjadi setelah waktu yang lama?" Raja menjawab tanpa ragu, "Airnya akan menjadi asin." Abu Nawas mengangguk puas. "Benar, Paduka." Ia lalu meletakkan mangkuk itu kembali ke meja. "Sekarang bayangkan," lanjutnya, "mangkuk ini adalah laut. Garam-garam kecil ini adalah apapun yang dibawa sungai sepanjang perjalanannya." Para hadirin mulai memperhatikan dengan serius. Cara Abu Nawas berbicara ringan, namun gambaran yang ia buat terasa jelas. "Sungai tidak membawa satu karung penuh," kata Abu Nawas. "Ia hanya membawa sedikit, sangat sedikit, tapi ia melakukannya terus-menerus." Raja bersandar sedikit ke depan, tanda ketertarikan. Abu Nawas lalu mengambil sendok kayu dan menunjuk ke arah mangkuk. "Yang menarik, Paduka," katanya, "airnya bisa berkurang karena panas, tapi garamnya tetap tinggal." Beberapa menteri mulai mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih santai.
Kalau laut bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Aku tidak pernah minta, tapi semua datang kepadaku." Ucapan itu membuat sebagian hadirin tersenyum. Raja tersenyum tipis, namun belum berkata apa-apa. Abu Nawas lalu menambahkan, "Dan karena laut tidak pergi kemana-mana, semua yang datang akan terkumpul." Seorang penasihat mengangkat tangan. "Abu Nawas, perumpamaanmu lucu, tapi apakah cukup untuk menjelaskan sesuatu yang sebesar laut?" Abu Nawas menoleh dan tersenyum sopan. "Justru karena laut itu besar, perubahannya tidak terasa cepat," jawabnya. "Kalau mangkuk kecil ini saja bisa berubah rasa, apalagi laut yang menerima selama waktu yang sangat lama." Ruang aula kembali sunyi. Tidak ada tawa kali ini, hanya anggukan dan tatapan berpikir. Raja akhirnya angkat bicara. "Perumpamaanmu sederhana," katanya, "namun mudah dipahami." Abu Nawas membungkuk. "Ilmu yang terlalu rumit sering membuat orang menyerah sebelum mengerti, Paduka." Raja tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. "Namun," lanjutnya, "aku belum ingin mendengar kesimpulanmu." Abu Nawas tertawa kecil. "Itu bagus, Paduka, karena hamba pun belum selesai." Beberapa orang tertawa pelan mendengar keberaniannya. Raja mengangkat tangan memberi isyarat tenang. "Lanjutkan penjelasanmu nanti. Aku ingin seluruh istana mencerna apa yang telah kau tunjukkan hari ini." Abu Nawas kembali membungkuk hormat. Dengan senang hati. Saat pertemuan itu ditutup sementara, para hadirin berdiri dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar penasaran, kini mereka mulai memahami arah penjelasan Abu Nawas. Perumpamaan sederhana dengan mangkuk air telah membuka pintu pemahaman, tanpa perlu kata-kata berat atau istilah rumit. Dan yang paling penting, semua orang kini sadar bahwa jawaban Abu Nawas bukan sekadar lelucon. Itu baru langkah awal menuju penjelasan yang lebih dalam. Setelah pertemuan di aula ditutup sementara, suasana istana justru menjadi semakin hidup. Apa yang ditunjukkan Abu Nawas dengan mangkuk air sederhana tadi cepat menyebar ke seluruh penjuru. Para pelayan membicarakannya sambil membawa nampan. Para penjaga mengulang perumpamaan itu sambil berjaga. Bahkan para juru masak di dapur ikut mencoba menirukan adegan Abu Nawas dengan peralatan mereka sendiri. "Coba bayangkan," kata seorang pelayan sambil tertawa, "kalau dapur istana seperti laut, sudah berapa banyak garam yang terkumpul?" Tawa pun pecah. Di halaman istana, rakyat yang diizinkan menyaksikan pertemuan dari kejauhan mulai berani tertawa lebih lepas. Bukan karena mengejek, melainkan karena mereka akhirnya merasa ikut memahami sesuatu yang selama ini terdengar rumit. "Abu Nawas memang aneh," kata seorang pedagang. "Tapi anehnya itu bikin kepala jadi ringan." Anak-anak kecil bahkan mulai bermain peran. Ada yang berpura-pura jadi Abu Nawas, ada yang jadi raja, dan ada pula yang berperan sebagai mangkuk air. Setiap kali garam ditambahkan, mereka tertawa ramai. Sementara itu, di dalam ruang pribadi istana, raja duduk bersama beberapa penasihat kepercayaannya. Wajahnya tidak lagi setegang hari-hari sebelumnya. Tangannya bertumpu di sandaran kursi, dan sesekali ia mengangguk pelan, mengingat kembali perumpamaan yang baru saja ia lihat. "Paduka terlihat berbeda," ujar salah satu penasihat. "Apakah penjelasan Abu Nawas mulai masuk akal?" Raja tersenyum kecil. "Bukan hanya masuk akal," katanya, "cara penyampaiannya membuat orang ingin mendengarkan." Seorang penasihat lain menimpali. "Rakyat terlihat terhibur." Raja mengangguk. "Itu tanda baik. Ilmu yang baik tidak membuat orang takut." Beberapa saat kemudian, Raja memutuskan kembali ke aula untuk melanjutkan pertemuan. Ketika ia memasuki ruangan, suasana langsung tenang. Namun kali ini, ketenangan itu tidak kaku. Ada rasa antusias yang menggantung di udara. Abu Nawas sudah berdiri di tempatnya. Ia tampak santai seperti biasa, seolah tidak menyadari bahwa seluruh aula kini menunggu kata-katanya. Raja duduk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Namun sebelum Abu Nawas sempat berbicara, seorang rakyat yang berdiri di bagian belakang berseru tanpa sadar, "Kalau begitu, laut itu seperti tabungannya." Ruangan sejenak hening, lalu tawa pun meledak. Bahkan para prajurit yang biasanya kaku ikut tersenyum. Abu Nawas menoleh ke arah suara itu dan tertawa kecil. "Perumpamaan yang bagus," katanya. "Tabungan yang isinya tidak pernah diambil." Raja tertawa pelan mendengarnya. Ini pertama kalinya sejak diskusi dimulai ia tertawa di hadapan banyak orang. "Lanjutkan," kata Raja sambil tersenyum.
Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Paduka dan hadirin sekalian, katanya, kadang kita menganggap alam ini rumit, padahal ia bekerja dengan cara yang sangat konsisten. Nada bicaranya tetap ringan, tidak menggurui. Ia lalu menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke laut. Laut tidak pernah memilih apa yang datang, katanya. Ia menerima semuanya. Beberapa rakyat kembali tertawa kecil, merasa pernyataan itu sangat sederhana namun terasa benar. Raja kembali mengangguk, kali ini lebih jelas. Para penasihat memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Sikap raja yang tadinya penuh curiga kini berubah menjadi ketertarikan yang tulus. Abu Nawas, kata raja, aku mulai memahami arah pikiranmu. Abu Nawas membungkuk ringan. Itu sudah lebih dari cukup bagi hamba, Paduka. Seorang menteri senior berbisik kepada rekannya. Jika raja sudah mengangguk seperti itu, berarti jawabannya tidak main-main. Sementara itu, rakyat yang menyaksikan dari luar aula mulai merasa bangga. Mereka melihat bahwa ilmu tidak selalu harus disampaikan dengan kata-kata sulit atau wajah serius. Tawa yang muncul hari itu bukan tawa kosong. Itu tawa karena merasa mengerti. Raja akhirnya berdiri dan berkata dengan suara jelas, hari ini aku tidak menuntut kesimpulan akhir. Ruangan kembali sunyi. Aku ingin semua orang mencerna apa yang telah disampaikan, lanjutnya. Karena pemahaman tidak datang dari tergesa-gesa. Abu Nawas mengangguk hormat. Ketika pertemuan kembali ditutup, raja melangkah pergi dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak lagi memandang pertanyaan tentang laut asin sebagai teka-teki yang mengganggu, melainkan sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Sementara itu, rakyat meninggalkan istana dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak membawa jawaban lengkap, tetapi membawa rasa puas karena telah diajak berpikir dengan cara yang menyenangkan. Dan hari itu, semua orang tahu satu hal. Raja tidak lagi sekadar mendengarkan Abu Nawas. Ia mulai percaya. Hari berikutnya, suasana aula istana terasa berbeda. Tidak seramai sebelumnya, namun justru lebih tegang. Jika kemarin dipenuhi tawa dan rasa penasaran, hari ini udara istana terasa penuh dengan kewaspadaan. Semua orang tahu, raja tidak akan membiarkan jawaban Abu Nawas berlalu begitu saja tanpa diuji lebih dalam. Raja duduk di singgasananya dengan sikap tegak. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. Ia tidak marah, tidak pula tersenyum. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menyusun pertanyaan dengan sangat hati-hati. Abu Nawas masuk dan memberi salam hormat. Seperti biasa, wajahnya santai. Namun para penasihat tahu, justru di saat seperti inilah raja paling serius. Abu Nawas, ujar raja perlahan, penjelasanmu sejauh ini menarik dan mudah dipahami. Namun aku belum sepenuhnya puas. Abu Nawas mengangguk. Hamba mengerti, Paduka. Ilmu memang tidak selalu selesai dalam satu pertemuan. Raja mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kalau benar laut asin karena menerima banyak hal, katanya. Mengapa rasa asinnya tidak terus bertambah sampai tak bisa digunakan sama sekali? Pertanyaan itu meluncur dengan tenang, namun menghantam aula seperti batu jatuh ke air. Beberapa menteri saling pandang. Mereka tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah jebakan halus. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengusap dagunya sejenak, lalu menatap raja dengan senyum kecil. Paduka, katanya, pertanyaan itu seperti menanyakan mengapa sebuah kota tidak penuh sesak selamanya. Raja mengangkat alis. Maksudmu? Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Sebuah kota menerima pendatang setiap hari, katanya. Namun kota itu juga memiliki aturan, jalan, dan ruang yang membuatnya tetap bisa ditinggali. Beberapa hadirin mulai mengangguk, meski belum sepenuhnya menangkap arah pembicaraan. Raja tidak memberi reaksi, menunggu kelanjutannya. Laut juga begitu, lanjut Abu Nawas. Ia menerima, tetapi juga memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Raja menyilangkan tangan. Kau kembali ke kata-kata umum. Aku ingin penjelasan yang lebih nyata. Suasana menjadi hening. Beberapa penasihat menahan napas. Mereka mengira Abu Nawas akan terdiam sejenak. Namun Abu Nawas justru tersenyum lebih lebar. Baik, Paduka, katanya. Mari kita bayangkan hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia menunjuk ke arah dapur istana. Setiap hari dapur memasak. Garam digunakan terus-menerus.
Namun apakah seluruh makanan di istana rasanya sama asin? Tentu tidak, jawab raja cepat. Karena ada takaran, kata Abu Nawas. Dan karena ada proses. Jawaban itu membuat sebagian hadirin tersenyum. Raja mengetuk sandaran singgasananya. Lalu apa proses yang dimaksud dalam laut? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Pergerakan air, arus, dan kehidupan di dalamnya, paduka. Semua itu menjaga agar rasa asin tidak berlebihan. Raja terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan menjawab dengan arah seperti itu. Kalau begitu, lanjut raja, mencoba menekan. Mengapa danau tidak asin seperti laut, padahal sama-sama menampung air? Beberapa menteri terlihat puas. Mereka merasa inilah pertanyaan yang sulit dihindari. Abu Nawas tertawa kecil. Paduka sangat jeli. Ia menoleh ke arah hadirin. Danau, katanya, ibarat mangkuk yang kadang tumpah atau mengalir ke tempat lain. Laut adalah wadah terakhir. Penjelasan itu membuat ruangan kembali sunyi. Raja memperhatikan Abu Nawas dengan saksama. Kau selalu menemukan jalan keluar, katanya. Apakah kau tidak takut salah? Abu Nawas menggeleng. Hamba tidak takut salah, paduka. Hamba takut jika orang berhenti bertanya. Kalimat itu membuat beberapa penasihat mengangguk pelan. Raja berdiri dari singgasananya dan berjalan beberapa langkah. Semua mata mengikutinya. Ini jarang terjadi. Kau tahu, Abu Nawas, kata raja sambil menatap seluruh ruangan. Aku sengaja mencoba menjebakmu. Beberapa orang menahan napas. Bukan untuk menjatuhkanmu, lanjut raja. Melainkan untuk melihat apakah jawabanmu berdiri di atas pemahaman, bukan sekadar kepandaian berbicara. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba bersyukur paduka mengujinya. Raja berhenti di depan Abu Nawas. Dan sejauh ini, katanya pelan, kau berhasil lolos. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut aula. Namun raja mengangkat tangannya. Jangan puas dulu. Abu Nawas tersenyum. Hamba tidak pernah puas, paduka. Ilmu selalu punya ruang untuk dilanjutkan. Raja kembali ke singgasananya. Besok, titahnya, kau akan menjelaskan semuanya dengan lebih terang, sesuai dengan pengetahuan yang bisa dipahami semua orang. Abu Nawas membungkuk lebih dalam. Dengan senang hati, paduka. Pertemuan hari itu ditutup dengan suasana berbeda. Tidak ada tawa lepas seperti sebelumnya, namun ada rasa hormat yang tumbuh. Raja tidak lagi sekadar menguji, melainkan benar-benar ingin memahami. Dan semua orang tahu, hari berikutnya akan menjadi puncak dari semua penjelasan Abu Nawas. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula istana kembali dipenuhi hadirin, namun suasananya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik yang berisik, tidak pula tawa yang meledak-ledak. Kali ini, semua orang datang dengan satu tujuan, mendengar penjelasan akhir Abu Nawas. Raja duduk di singgasananya dengan sikap tenang. Tidak ada lagi ekspresi menguji atau mencoba menjebak. Wajahnya menunjukkan kesiapan untuk mendengar dan memahami. Para penasihat duduk rapi, pena dan kertas siap di tangan mereka. Bahkan para prajurit di sudut ruangan tampak lebih fokus dari biasanya. Abu Nawas melangkah maju. Kali ini ia tidak membawa mangkuk, tidak membawa garam, dan tidak pula membawa alat peraga apapun. Ia hanya membawa keyakinan bahwa penjelasan yang baik tidak harus rumit. Paduka, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari ini hamba akan menjawab pertanyaan paduka dengan cara yang paling sederhana. Raja mengangguk. Aku mendengarkan. Abu Nawas menarik napas sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara tenang dan jelas. Air laut terasa asin, katanya. Karena selama waktu yang sangat lama, laut menerima mineral yang terbawa dari daratan. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mengikutinya. Sungai mengalir melewati tanah, batu, dan pegunungan. Lanjutnya, dalam perjalanannya, air melarutkan zat-zat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Zat itu ikut terbawa hingga akhirnya sampai ke laut. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Ketika air laut menguap karena panas matahari, kata Abu Nawas, yang naik ke langit hanyalah airnya, bukan mineralnya. Ia menatap ke arah jendela besar tempat cahaya matahari masuk. Air yang menguap itu kemudian turun kembali sebagai hujan. Hujan mengisi sungai. Sungai kembali membawa mineral ke laut. Proses ini, lanjut Abu Nawas,
Terjadi terus-menerus, bukan sehari, bukan setahun, melainkan sangat lama. Ruang aula terasa hening. Tidak ada yang menyela, karena laut tidak mengalir pergi seperti sungai, kata Abu Nawas. Mineral itu perlahan terkumpul. Itulah yang membuat air laut terasa asin. Raja menyandarkan tubuhnya dan mengangguk perlahan. Penjelasan itu tidak terdengar berat, namun terasa jelas dan runtut. Abu Nawas melanjutkan, banyak orang mengira laut asin karena suatu kejadian besar. Padahal, penyebabnya adalah kebiasaan kecil yang terjadi terus-menerus. Beberapa menteri tersenyum mendengar kalimat itu. Alam bekerja dengan sabar, kata Abu Nawas. Ia tidak terburu-buru, tapi hasilnya nyata. Seorang penasihat mengangkat tangan. Abu Nawas, katanya, apakah ini berarti laut akan semakin asin selamanya? Abu Nawas tersenyum. Tidak, karena alam juga memiliki keseimbangan. Ia menjelaskan dengan nada ringan. Pergerakan air, arus laut, dan kehidupan di dalamnya membantu menjaga kadar rasa asin tetap sesuai. Raja mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Jadi, kata Raja perlahan, ini bukan rahasia besar yang tersembunyi, melainkan proses alam yang konsisten. Benar, Paduka, jawab Abu Nawas. Ilmu seringkali tersembunyi bukan karena sulit, tetapi karena jarang diperhatikan. Beberapa hadirin tersenyum mendengarnya. Abu Nawas lalu menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat ruangan terasa lebih hangat. Paduka, katanya, jika kita mau mengamati alam dengan sabar, kita akan menemukan bahwa banyak jawaban sudah ada di sekitar kita. Raja tersenyum lebar. Ia berdiri dari singgasananya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Abu Nawas, katanya dengan suara jelas, kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tetapi juga mengajarkan cara berpikir. Seluruh aula terasa lega. Beberapa orang bahkan terlihat mengangguk puas. Raja melanjutkan, penjelasanmu tidak membuat orang merasa bodoh, justru membuat mereka ingin memahami. Abu Nawas membungkuk hormat. Itulah tujuan ilmu, Paduka. Suasana aula berubah menjadi hangat. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi rasa ingin menjebak. Yang tersisa hanyalah kepuasan, karena sebuah pertanyaan sederhana akhirnya mendapatkan jawaban yang masuk akal. Hari itu, istana tidak hanya menyaksikan kecerdasan Abu Nawas, tetapi juga melihat bagaimana ilmu bisa disampaikan dengan tenang, ringan, dan membumi. Dan pertanyaan tentang air laut yang asin, yang sempat membuat istana gelisah berhari-hari, akhirnya menemukan tempatnya. Bukan sebagai teka-teki, melainkan sebagai pelajaran. Setelah penjelasan Abu Nawas selesai, aula istana tidak langsung dipenuhi suara. Justru yang hadir pertama adalah keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hening karena bingung, melainkan hening karena semua orang sedang mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Raja berdiri di depan singgasananya, menatap seluruh hadirin satu persatu. Wajahnya tampak puas, namun juga tenang. Ia tidak terburu-buru berbicara, seolah ingin memberi waktu bagi setiap orang untuk benar-benar memahami makna dari penjelasan yang telah disampaikan. Akhirnya, Raja membuka suara. Hari ini, katanya dengan nada mantap, aku tidak merasa sedang menguji seseorang. Semua mata tertuju kepadanya. Aku merasa sedang belajar, lanjutnya. Ucapan itu membuat sebagian hadirin tersenyum. Tidak semua hari seorang raja mengakui bahwa ia belajar dari rakyatnya sendiri. Raja menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas, katanya, kau menjawab pertanyaanku tanpa merendahkan siapapun, tanpa membuat orang merasa bodoh, dan tanpa kata-kata yang berlebihan. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menyampaikan apa yang bisa dipahami, Paduka. Raja mengangguk. Justru itulah yang paling sulit. Beberapa penasihat saling pandang. Mereka sadar, pelajaran hari ini bukan hanya tentang laut, tetapi juga tentang cara menyampaikan ilmu. Raja kemudian melangkah beberapa langkah ke depan, mendekati hadirin. Pertanyaan tentang air laut asin mungkin terdengar sederhana, katanya. Namun jawaban Abu Nawas mengingatkan kita bahwa hal besar sering terbentuk dari proses kecil yang terjadi terus-menerus. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan mengangguk setuju. Raja melanjutkan, jika kita terbiasa memperhatikan, kita akan menemukan bahwa alam selalu memberi pelajaran tanpa suara. Ia lalu menoleh kembali kepada Abu Nawas dan tersenyum. Sebagai tanda penghargaan,
Aku memberimu kebebasan untuk tetap berbicara dengan caramu sendiri di istana ini. Beberapa orang tersenyum lega. Abu Nawas tetap Abu Nawas, dengan gaya santainya yang khas. Abu Nawas tertawa kecil. Itu hadiah terbaik, Paduka. Suasana aula menjadi lebih hangat. Tidak ada lagi jarak antara raja dan rakyat. Hari itu, semua orang merasa berada di sisi yang sama, sisi orang-orang yang ingin memahami. Setelah pertemuan resmi ditutup, raja kembali ke ruang pribadinya dengan langkah ringan. Para penasihat berjalan di belakangnya, kali ini tidak dengan wajah tegang, melainkan dengan pikiran terbuka. Di luar istana, rakyat mulai meninggalkan halaman dengan obrolan yang berbeda dari biasanya. Sekarang aku paham kenapa laut asin, kata seorang pedagang. Dan aku juga paham, sahut temannya. Kenapa kita tidak boleh meremehkan hal kecil? Anak-anak yang sejak tadi mendengarkan cerita itu berlarian sambil tertawa. Kalau begitu, kata salah satu dari mereka, aku mau belajar sedikit-sedikit setiap hari. Orang tuanya tersenyum mendengarnya. Sementara itu, Abu Nawas berjalan sendirian menyusuri taman istana. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma laut dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, memandang langit yang mulai berubah warna. Seorang penjaga menghampirinya. Abu Nawas, katanya, hari ini Anda membuat banyak orang mengerti. Abu Nawas tersenyum. Jika satu orang saja mau berpikir sedikit lebih lama, jawabnya. Itu sudah cukup. Penjaga itu mengangguk hormat, lalu pergi. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, meninggalkan istana dengan cara yang sama seperti ia datang, tanpa kesan berlebihan, tanpa merasa paling benar. Hari itu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan besar. Namun ada sesuatu yang lebih berharga, pemahaman. Dan dari kisah ini, tersimpan pesan yang sederhana namun kuat, bahwa kecerdasan tidak harus keras, bahwa ilmu tidak harus rumit, bahwa jawaban besar sering lahir dari perhatian terhadap hal kecil. Abu Nawas mengajarkan bahwa bertanya adalah awal dari belajar, dan menjelaskan dengan sabar adalah bentuk kebijaksanaan. Maka, sebagaimana laut menjadi asin bukan dalam sehari, pemahaman pun tumbuh perlahan, setetes demi setetes. Dan disitulah letak keindahannya. Terima kasih sudah menonton kisah Abu Nawas sampai akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberi sudut pandang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan. Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, atau ceritakan bagian mana yang paling berkesan menurut Anda. Dan pastikan Anda subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, lucu, dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.